Alasan sebenarnya mahasiswi di Lampung nekat melahirkan sendiri di kosan. Terungkap alasan sebenarnya mahasiswi di Bandar Lampung nekat melahirkan sendiri di kamar kosan hingga akhirnya meninggal dunia. Satu di antaranya yakni lantaran mahasiswi berinisial S itu takut ketahuan orang tuanya telah hamil dan melahirkan anak. S melahirkan anak diduga hasil hubungannya dengan sang kekasih, inisial B, 21. B sendiri kini telah diamankan jajaran Polsek Kedaton lantaran diduga membuang bayi yang dilahirkan S. Parahnya lagi, B tega membuang bayi yang masih dalam kondisi hidup itu ke kolong jembatan Tegineneng, Pesawaran. Kapolsek Kedaton, AKP Budi Harto mengatakan, polisi telah mengamankan pacar korban dan sengaja membuang bayi tersebut di jembatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Jadi pria diduga sebagai pacarnya korban telah kami amankan di Polsek Kedaton. Sedangkan bayi yang dilahirkan dari pengakuan pelaku telah dibuang di jembatan Tegineneng, kata Kapolsek Kedaton, AKP Budi Harto, Kamis, 19 Juni 2025. Ia mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan kemarin Rabu, 18 Juni 2025, sekira pukul 22 WIB telah terjadi peristiwa tersebut. Ia mengatakan, polisi mendapati bahwa korban meninggal dunia yang merupakan wanita muda melahirkan sendiri di dalam kamar kosannya. Bayi tersebut dari pengakuan pacar mahasiswi tersebut bahwa, bayi tersebut dalam kondisi hidup. Karena dari keterangan pelaku saat membawa bayi tersebut ke jembatan Tegineneng bahwa denyut jantungnya masih ada, kata AKP Budi. Korban memilih melahirkan sendiri dan tidak ada yang tahu masing-masing orang tua kedua belah pihak. Supaya tidak ketahuan melahirkan di rumah sakit maka lahiran di kosan, kata AKP Budi. Pacar korban diinterogasi bahwa dari hasil pemeriksaan bayi tersebut sudah waktunya lahir di usia 9 bulan. Jadi bayi itu dilahirkan tapi sendiri di kosan korban, sehingga ada pendarahan, kata AKP Budi. Korban kehabisan darah lalu lemas, dibawa klinik Kosasih tapi tidak ada perawatnya dan dibawa ke RS Bayangkara. Namun sampai dengan pemeriksaan bahwa korban tidak ada lagi nafasnya. Pacar korban telah diamankan di kantor polisi dan penetapan tersangka akan ada gelar penetapan tersangka dahulu. Jadi dari kamar kos yang didatangi tim Inafis bahwa barang bukti diamankan diantaranya ada kain, alas tempat tidur yang banyak darah, hingga air ketuban dan juga ada gunting diamankan, kata AKP Budi. Jenazah masih di RS Bayangkara dan polisi sudah minta persetujuan keluarga agar korban diautopsi. Semua ini untuk kepentingan penyidikan makanya dilakukan autopsi dan telah disetujui keluarga korban, kata AKP Budi Harto.